Halo Pisces, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan semua tentangmu di bulan Mei ini, ya. Namun ini adalah general reading atau pembacaan secara umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja nggak sama sekali. Jadi tergantung ya, sesuaikan dengan kondisi kalian, situasi dan kondisi yang kalian rasakan. Kemudian ini tidak terpaku pada gender ya, bisa laki-laki, bisa aja perempuan. Jika kalian ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Dan itu berbiaya ya, jadi jangan tanya lagi berbiaya atau enggak. Syaratnya yaitu kirim foto, gunanya supaya saya bisa membacakan aura kalian ya, supaya lebih akurat untuk pembacaannya ya, untuk pembacaan pribadi Anda. Terus kirimkan selain foto, nama asli, nama zodiak, usia, agama, pekerjaan ya, itu tolong dikirim, dan bukti transfer karena ini berbiaya ya kan. Udah jelas ya penjelasan saya, oke. Dan oke, kita mulai aja ya. Shuffle dulu ya kartunya. Tentang kamu, tentang apa aja ya, dimana saya mendapatkan kartu, saya bacakan sesuai dengan yang diberikan kartu. Semua tentang kamu di bulan Mei ini ya. Oke. Di kartu pertama, saya melihat kalian ini, beberapa dari kalian sudah ingin fokus kepada diri sendiri ya Pisces. Kalian udah tahu mana yang menjadi harapan yang pasti kalian akan capai gitu, dan semesta mendukung itu ya. Kalau kalian udah mulai fokus ke diri sendiri, di sini ada the star ya, kemudian di sini ada love yourself first. Jadi ada yang sudah mulai memikirkan tentang dirinya gitu. Maksudnya selama ini mungkin dia terlalu Pisces ini terlalu memikirkan perasaan orang ya, terlalu banyak berkorban, terlalu melakukan yang terbaik untuk orang lain sampai lupa sama diri sendiri gitu. Padahal diri sendiri juga butuh perhatian. Maksudnya perhatian terhadap diri sendiri dulu ya, itu baru balance gitu ya. Itu baru namanya bahagia. Tapi saya melihat sudah ada jiwa sadar kalian ya, untuk lebih mencintai diri kalian sendiri, lebih peduli kepada diri kalian sendiri, lebih memfokuskan diri kepada sesuatu yang menjamin masa depan kalian gitu. Jadi kalian udah nggak mau berkorban untuk sesuatu yang sia-sia gitu ya, karena ya beberapa dari kalian ini sudah banyak melakukan hal-hal terbaik terhadap orang lain atau orang yang dicintai ya, tetapi dia kayak tidak merasa bahagia dengan itu semua karena perlakuan orang-orang terhadap atau balasan terhadap dia ini, si Pisces ini nggak sesuai dengan hati dia. Jadi sekarang tuh dia lebih memilih ya udah deh, fokus kepada diri sendiri dulu, bahagiain diri sendiri dulu, baru saya bisa membahagiakan orang lain. Supaya ketika saya membahagiakan orang lain, saya membantu orang lain itu dengan keikhlasan yang benar-benar tulus gitu. Nggak hanya dari kata-kata aja ikhlasnya ya, tetapi benar-benar sudah siap secara misalnya kalau kamu membantu orang dalam hal materi ya,
itu kamu udah punya fasilitas yang memadai gitu. Itu gambarannya ya. Terus kamu membantu seseorang yang kamu cintai, siapapun mereka, kamu ingin melindungi mereka, tapi kamu tuh pingin kuatin diri dulu gitu, mantapkan diri dulu. Kalau kamu aja yang masih lemah, nggak mungkin kan kamu bisa melindungi orang lain. Intinya ya kamu ingin membangun pondasi diri yang lebih jelas, lebih kokoh ya, lebih tahu arah, dan lebih pasti akan meraih apapun yang kamu inginkan itu pelan-pelan tapi pasti gitu, daripada kamunya tergesa-gesa terhadap sesuatu sampai ngelakuin segala cara tapi hasilnya nggak pernah sesuai dengan yang kamu inginkan gitu ya Pisces. Disinilah kamu akan menemukan jati diri kamu. Ketika kamu sudah sampai ke fase ini, berarti kamu akan menemukan jati diri kamu. Karena apa ya, orang yang menemukan jati diri itu ya, mereka lebih sadar diri gitu, lebih tahu arah ya, lebih tenang gitu, lebih legowo ya, lebih tahu caranya menghadapi masalah gitu. Pokoknya lebih paham tentang apapun yang tadinya dia penuh dengan pertanyaan gitu. Kali ini tuh dia kayak misalnya dia mau nanya sesuatu dalam dirinya, dia tuh udah bisa memprediksikan sendiri tentang jawaban-jawaban gitu ya. Kalau kemarin buntu aja, bertanya dapat jawaban tapi otaknya tetap buntu, nggak bisa menerima. Karena apa? Belum menemukan jati dirinya. Tapi kalau ketika dia sudah memahami dirinya, maka disitulah cara jalan dia untuk menemukan jati dirinya. Orang yang menemukan jati dirinya itu adalah orang yang sudah mulai tenang dalam menghadapi berbagai masalah, karena dia sudah luas pemikirannya, pola pikirnya lebih berkembang, lebih luas, lebih apa ya, lebih apa ya, melingkari banyak hal yang dulunya dia nggak paham gitu. Jadi dia bisa backup semuanya ya, dia bisa memahami jauh lebih detail ketika dia memunculkan pertanyaan dalam dirinya gitu. Dia sudah bisa ini ketika muncul satu pertanyaan dia dapat banyak jawaban, dan itu tuh pas semua, sesuai semua, dan akhirnya dia terarah. Oh ya, saya mau menuju ke sana, tapi di sana tuh ada banyak rintangan ya. Pastinya kalau saya tetap lewat situ, otomatis saya akan menghadapi rintangan-rintangan seperti ini gitu ya, A B C D. Nah, gimana caranya saya mempersiapkan diri supaya ketika saya melewati jalan itu dengan menghadapi berbagai masalah di sana tuh gimana gitu mental saya, gimana kesiapan saya untuk bisa menghadapi itu semua. Jadi kamu sudah punya strateginya gitu ya. Kamu sudah lebih cerdas berstrategi, jadi sepak terjang kamu tuh lebih gesit gitu nantinya ya. Kemarin kamu jalan aja dengan kebingungan, tapi kamu ya udah nyelip aja gitu ya, yang penting selamat di sana. Ketika kamu menemukan rintangan dan tantangan dan rintangan, kamu gak tahu harus berbuat apa, kamu penuh kebingungan karena secara mental kamu belum siap sebenarnya. Tapi ya kamu pikir ya udah jalan aja gitu daripada banyak berpikir. Tapi ketika orang sudah mau menemukan jati dirinya, mereka udah punya udah lebih banyak menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai rintangan di sana. Jadi ketika dia menghadapi masalah-masalah yang di luar dugaan tuh dia sudah kuat gitu. Dia udah tahu, oh caranya seperti ini saya hadapi masalah ini, walaupun saya sedang capek atau saya sedang ya, dia sudah mungkin belajar dari pengalaman juga ya. Dulu waktu Pisces ini capek dengan keadaan, dia tuh milih nyerah gitu, mundur alon-alon. Tapi ketika dia mulai kembali ke dirinya, pemikirannya tuh mulai lebih tajam gitu ya, jadi lebih tajam gitu. Jadi dia nggak mudah lagi nyerah, dia nggak mudah lagi untuk dia nggak lagi selemah kemarin.
pokoknya dia udah tahu kalau menghadapi masalah A, hadapi dengan cara yang gimana gitu. Menghadapi masalah B nanti dihadapi dengan cara seperti apa, ya. Karena udah banyak mengalami pengalaman yang berat kali ya si Pisces ini, jadi dia tuh udah punya keseimbangan, udah mulai mempersiapkan diri untuk lebih seimbang lagi gitu menghadapi berbagai rintangan. Dan ya ketika dia nggak stabil nanti gitu, dia udah tahu ya udah dari awal kan saya sudah bertekad untuk harus menerobos jalan ini, jadi harus sampai ke tujuan saya. Jadi pokoknya pantang menyerah lah, dengan segala cara kamu pakai banyak strategi untuk menyelesaikan suatu masalah tuh, ada banyak strategi. Jadi kamu nggak buntu gitu, cara A nggak bisa, cara B kamu pakai, ya. Jadi energi kamu nanti menghadapi masalah ke depan itu kamu lebih ringan karena kamu udah legowo, kamu udah mempersiapkan mental, kamu sudah ya bertekad lah ya gitu. Dan tentunya kamu lebih mendekatkan diri kepada ilahi. Ini tentang semesta ya, ada bintang-bintang ya yang berhubungan dengan air, bumi, langit, bintang ya. Dan gambar sosok yang sedang telanjang ini berarti tentang diri kamu dan semesta ya, tentang apa ya, kontak kamu ya, hubungan kamu dengan semesta itu kamu lebih dekat gitu, karena kamu lebih spiritual gitu ya, lebih mendekatkan diri secara spiritual. Jadi kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, sehingga di sini kamu mendapatkan banyak petunjuk untuk menuju kepada apa yang kamu inginkan, harapan-harapan kamu. Jadi kamu akan menjadi pribadi yang teguh pendirian ya, karena kamu sudah tahu pentingnya fokus ke diri dulu daripada oleng kiri kanan ya. Jadi kalau kamu nanti mendapatkan hambatan pas mau fokus ke pekerjaan aja, tiba-tiba masalah percintaan kamu membuat kamu down. Kamu kemarin kamu down dan itu berpengaruh banget sama pekerjaan. Kamu jadi kehilangan mood untuk bekerja. Tapi kali ini karena kamu udah tekad bulat, jadi cinta ya cinta, mau putus ya putus, masalah ya masalah. Yang jelas tujuan saya tetap harus saya fokus ke tujuan saya gitu. Kamu nggak ngambang lagi, kamu nggak bingung lagi ya. Oke. Kemudian yang kedua, saya melihat di sini apapun yang terjadi ya, kamu berusaha untuk memahami. Kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kamu. Yang kamu pikir ya, yang jelas adil untuk diri kamu, adil untuk orang lain. Yang kemarin mungkin kamu pernah membantu, tapi kadang kamu ngerasa kok dia nggak memberikan, atau balasannya kok nggak seperti yang saya berikan gitu, kamu kayak nggak terima gitu ya. Tapi kali ini tuh kamu lebih ya udah berikan aja gitu, tanpa harus mengharapkan balasan dari orang tersebut. Apapun yang kamu hadapi atau kamu lakukan, segala kebaikan yang kamu lakukan di dunia ini tuh ya, kamu berpikir lepas saja gitu. Terserah mau Allah balas dengan caranya sekarang atau nanti, terserah. Yang penting saya tetap berbuat baik. Yang penting saya melakukannya dari hati. Dan saya berusaha untuk memberikan kebaikan itu di tempat-tempat yang tepat gitu. Ya. Ini nih, kalau orang sudah mulai menemukan jati dirinya tuh mereka sudah tahu arah dan cara. Gitu ya. Di sini hidup kamu mulai kayak bangkit gitu ya. Kamu menemukan passion kamu ya, menemukan ya gairah hidup yang sebenarnya yang kokoh ya, yang memang benar-benar dari start sampai akhir sana tuh memang benar-benar
didukung oleh semesta, didukung, memang diberikan apa ya, restu dari ilahi, sehingga segalanya itu menjadi mudah, ringan. Apapun yang kamu jalani, apapun yang kamu hadapi, kamu tuh tetap bersemangat karena kamu udah mendapatkan jalan kamu gitu ya. Kamu udah mendapatkan jalan hidup kamu udah mengerti, oh ya, kemarin saya ketika berusia sekian saya mendapatkan cobaan seperti ini, tetapi setelah saya naik ke usia lebih tua lagi ya, maksudnya misalnya kamu umur 20-an, kamu mendapatkan satu masalah yang kamu ngerasa ini tuh berat banget, tapi setelah kamu melewati itu, ternyata tuh di depannya tuh lebih berat lagi. Kamu bilang ini tuh paling terberat di dalam hidup saya, ternyata dimasuk usia ke 23 ya, ada lagi tuh cobaan yang lebih besar lagi ya. Tapi nah dari situlah kamu memandang, kamu mulai mengevaluasi semuanya ya, kamu menilai semua pengalaman-pengalaman kamu, dan kamu udah membuat menggunakannya sebagai kunci gitu untuk menuju ke jalan hidup kamu selanjutnya. Tuh kamu udah tahu bahwa setiap masalah yang saya hadapi itu ketika saya merasa berat, berarti ini akan saya lewati, dan saya akan ketika saya sudah melewatinya, saya akan menoleh ke belakang, ternyata itu lebih ringan daripada yang akan saya hadapi lagi gitu ya. Jadi kamu udah paham bahwa ternyata semakin bertambah usia ya, kita tuh kayak dicuci untuk lebih dewasa berpikir gitu. Jadi masalah yang di tahun-tahun kemarin tuh kamu pikir udah paling terberat, ternyata tuh ada lagi tuh di depan. Jadi tapi kamu menoleh ke belakang, kok saya bisa ya sampai sini. Nah ini nih, akhirnya kamu bilang oke, berarti yang berat sekarang adalah yang paling ringan setelah saya melewati ini gitu. Setelah saya melewati ini semua ya, yang paling berat saya rasakan saat ini, maka saya akan melihat masalah ini ternyata kecil aja. Saya aja yang merasa ini terlalu berat. Saya yang mungkin kurang bersyukur, saya yang mungkin kurang dekat dengan ilahi, saya mungkin yang buntu sendiri karena saya nggak mau merubah pola pikir, saya nggak mau cepat move on, saya nggak mau gesit gitu ya, cepat bergerak, berpindah gitu ya. Kamu nggak mau memandang masalah itu dari sudut pandang yang lain. Pokoknya kamu nggak mendapat solusi gitu ya. Itu tuh sekarang tuh kamu gunakan pengalaman masa lalu ya, yang sudah kamu lewati, berat-berat itu pernah kamu lewati beberapa kali ya, bertahun-tahun. Kali ini tuh sudah menjadi kunci, jadi akhirnya kamu udah kedepannya tuh kamu akan lebih ringan, lurus saja jalan kamu, karena kamu udah tahu setiap perjalanan saya di tengah pasti ada hambatan gitu, dan di situ saya pasti akan merasa sangat berat dan buntu. Nah, bagaimana saya bisa menerobos ke pintu selanjutnya untuk menemukan jalan baru lagi, jalan selanjutnya, yaitu ya kamu udah tahu ya, udah punya kunci di sini ya. Saya akan buka dengan cara seperti ini gitu ya, belajar dari masa lalu. Kamu udah punya kunci dan kamu udah tahu gimana cara menghadapi berbagai rintangan di sana, dan kamu udah punya keyakinan bahwa apapun yang saya hadapi kali ini, sekalipun saya merasa sangat berat, ini pasti udah ada tuh saya mau naik pangkat atau saya mau naik ditinggikan derajat saya gitu ya. Jadi semakin berat ujian kita tuh sebenarnya, kalau kita bisa lolos, derajat kita semakin naik. Hati dan pikiran kita tuh semakin tenang, semakin damai, karena kita mulai paham tentang arti kehidupan ya, maksud kehidupan gitu ya, seperti itu. Jadi kamu udah nggak selemah kemarin lagi ya, kamu udah tahu bahwa ada batu kecil yang akan saya lewati, ada batu besar yang akan juga saya lewati, tapi itu semua adalah tumpuan saya untuk melompat sampai ke tempat tujuan. Kemudian beberapa dari kalian ini ya, di bulan Mei ini kamu akan
Saya melihat di sini kamu lebih banyak ngalah, kamu lebih banyak meminta maaf, ya. Kamu lebih banyak memaafkan, meminta maaf, kamu lebih ngalah, ya. Apapun yang kamu tadinya menolak, kamu pikir, kalau dalam hal percintaan ya, saya lihat mungkin kemarin kamu agak mempertahankan ego kamu. Kali ini ya, kamu tuh lebih banyak menawarkan gitu, memberikan gitu ya. Mungkin kamu agak keras dikit ya, nggak mau ngalah. Ngapain gitu, kamu agak sensi, karena Pisces ini saya melihat sensitif. Jadi pingin nawarin sesuatu tuh agak ragu-ragu. Nawarin sesuatu ke pasangan tuh kayak berpikir dulu, jangan kan ke pasangan, temannya aja tuh, ini kalau saya berikan dia suka nggak ya? Kalau saya bertanya seperti ini, dia marah nggak ya, gitu. Kira-kira kalau saya menawarkan ini, dia terima nggak ya? Terlalu banyak pertanyaan, akhirnya nggak jadi. Tapi sekarang tuh kamu lepas aja gitu. Kamu lebih banyak lebih berani menawarkan, memberikan, dan siap untuk mengalah, bersiap untuk menerima apapun keputusan orang-orang yang bersangkutan dengan kamu, dengan niat kamu tadi. Misalnya kalau kamu pingin nembak si cewek itu, kamu naksir ya, kamu pingin nembak dia, kamu banyak mikir nih, kira-kira nanti terima nggak ya, jangan-jangan nanti saya dibully, jangan-jangan gini. Sekarang tuh nggak mau tahu kamu, pokoknya langsung aja babat. Dan kamu udah siap ya dengan jawaban mereka. Ya udah, kalau mereka nggak mau ya udah, berarti itu memang bukan untuk saya gitu ya. Udah, lepasin aja, ilasin aja gitu ya. Tetapi kalau kalian yang berpasangan tuh, kalian lebih banyak menawarkan, memaafkan gitu, memberikan yang terbaik untuk pasangan. Pokoknya kamu menciptakan kesenangan kepada orang lain yang kamu sendiri merasa senang gitu. Lepas aja, ringan aja. Yang kemarin kamu takut banget nanti kamu lakukan ini, dia nanti malah sensi, dan padahal kamu sendiri yang sensi. Kalau dianya menolak karena sesuatu hal yang lain, kamu mikirnya yang lain. Yang lebih sensi lagi dari diri kamu, karena memang sifat kamu yang mungkin agak sensitif. Jadi kamu berpikir, mungkin dia berpikir saya ini gini. Mungkin pemberian saya kurang bagus, jadinya jatuh ke pesimis, nggak pede. Tapi kali ini tuh udahlah, kalau memang dia nggak suka ya udah, berarti dia nggak suka, ngapain gue paksa. Kalau kemarin kamu mikir, orang udah beli capek-capek, ini hasil keringat gue loh, masa ditolak, kecewa banget saya. Aduh, kamu udah nggak mau seperti itu lagi ya. Apa yang terjadi udah terima hari ini, ya udah, yang saya rasakan hari ini ya udah, hari ini aja, jangan dibawa ke besok lagi. Nah, kalau untuk hal urusan percintaan ya, kamu lebih banyak memberikan kesenangan, dan di situ kamu merasa senang gitu. Kalaupun pokoknya antara dia terima atau nggak terima, kamu tetap senang aja, kamu tetap enjoy aja, karena kamu udah mulai fokus ke diri kamu sendiri. Kamu udah tahu cara membahagiakan diri sendiri. Jadi whatever lah dengan efek-efek dari luar itu, maksudnya selagi yang kamu lakukan itu positif, yang kamu berikan itu positif, terus respon orang yang nggak baik ya kamu jadikan pelajaran aja. Oh, berarti dia nggak suka seperti ini, bla 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 gitu. Oh, jadi nanti lain kali saya seperti ini aja gitu. Jadi kamu lebih berpikir yang dengan cara lain lagi gitu ya, punya strategi lagi gitu. Kalau emang udah nggak bisa, udah berarti bukan dia, lain lagi gitu. Intinya kamu enjoy terhadap diri kamu sendiri, terhadap apapun masalah yang kamu hadapi, terhadap apa yang kamu lakukan yang menurut kamu baik ya, yang hal-hal positif itu kamu lakukan aja. Kamu nggak ada energi berat lagi, keraguan lagi, kepesimisan lagi, udah nggak. Kamu jalan aja hidup itu ya. Dan kalau dalam ya itu ya, dalam hal percintaan kamu ya, tadi ini tentang tujuan hidup, berarti udah mencakup tentang cita-cita, karir, dan keuangan ya. Jadi seperti
seperti apa yang kamu afirmasikan ya, itulah yang akan terrealisasi ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini gitu, dan apa yang kamu lakukan sesuai dengan passion kamu, itu tuh sudah pasti ya, jawabannya pasti yes. Kamu ingin mengarai ke impian atau kesuksesan, kebahagiaan, itu semuanya kamu akan dapat ketika kamu mulai lebih banyak sadar diri, lebih banyak legowo, lebih banyak bersyukur, lebih nerimo aja ya. Jadi kesadaran diri ya, sadar diri itu membuat kita tuh lebih menerima tentang kenyataan. Kita lebih banyak bersyukur ya karena kita sadar bahwa kita ini adalah manusia biasa ya. Tugas kita adalah berjuang ya, bekerja keras ya, melakukan apa ya, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, itu aja. Selain itu, kalau kita sudah melakukan dengan segala cara yang positif tapi belum bisa mencapai itu, mungkin belum waktunya aja gitu. Jadi kamu lebih berpikir ringan, tapi yang jelas kamu nggak pernah putus asa, kamu tetap maju aja. Inilah yang membuat semesta kagum terhadap kamu, dan kamu pantas mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Kamu pantas untuk didukung, dimudahkan ya untuk meraih impian-impian kamu. Impian tentang kebahagiaan hidup ya, tentang finansial kamu, impian tentang karir ya, kesuksesannya. Nah gitu juga dengan masalah percintaan. Jadi tadinya kamu lebih sensi, lebih posesif, kamu rubah itu semua. Kamu udah mulai lebih legowo, kamu sudah mulai lebih ramah ya, lebih ramah terhadap masalah-masalah yang datang, lebih ramah ya, lebih legowo menghadapi pertentangan ya, lebih apa ya, damai ya menjalani hidup ya. Ketika seseorang menemukan jati dirinya, dia kehidupannya pasti menemukan keseimbangan ya. Hati dan pikiran dia mulai seimbang, dan dia mulai apa ya, mendapatkan ketenangan yang dicari selama ini. Karena kenapa saya bilang ya, dia lebih dekat, mendekatkan diri kepada ilahi ya, makanya dia seimbang, makanya semesta menyukai dia. Akhirnya terjadilah berbagai macam kemudahan dari berbagai kesulitan yang akan datang. Jadi alam semesta akan mengelilingi kamu dengan apa ya, kemudahan-kemudahan yang tidak disangka-sangka ke depannya di start dari bulan Mei ya. Oke. Semoga ini menginspirasi kamu, semoga ini memotivasi kamu, semoga ini adalah solusi untuk kamu yang sedang buntu ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Pisces.